Halo semua, saya RK, Professional Soft Skill Trainer. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bisa mengidentifikasi diri dan juga berpikir sejenak tentang bagaimana sih peta karir kita saat ini, apakah sudah tepat, atau Anda merasa bahwa saat ini mungkin karir saya kok kenapa nggak berkembang ya, baik itu di perusahaan, di sebuah lembaga, ataupun di tempat kerja lainnya. Saksikan video berikut ini ya. Oke, kita awali dengan slide berikut ini ya, untuk lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Jadi, di slide berikut ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pada Anda. Bagaimanakah peta jalur karir Anda saat ini? Mungkin saya kasih contoh di sebuah perusahaan ya, karena ini yang paling umum banget. Contoh misalkan teman-teman saat ini ada di level staff. Nah, kira-kira untuk next years-nya, mungkin dalam 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, itu pengen jadi supervisor nggak? Dan sudah menentukan karirnya akan kemana nggak? Gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang saat ini sudah jadi supervisor, di next step-nya ingin jadi manajer atau enggak? Atau kalau teman-teman sudah jadi seorang manajer, di next step-nya mau nggak jadi seorang owner? Ya, jadi harus punya peta nih terkait dengan karir Anda mau kemana ke depannya. Ya. Kemudian saya awali lagi dengan sebuah quote. Musuh terbesar dalam berkarir bukanlah mereka yang menjadi pesaing Anda, melainkan waktu yang Anda sia-siakan. Ya. Akibat apa? Biasanya karena tidak bekerja dengan efektif, terlalu fokus pada frame yang negatif, dan sering menunda belajar. Ya, jadi kalau saat ini Anda merasa bahwa karir saya nggak berkembang di perusahaan, bisa jadi bukan karena para pesaing yang ada di sekitar teman-teman semua, ya, tapi mungkin karena diri kita sendiri melakukan hal-hal yang memang membuat karir kita tidak berkembang. Oke, nah, jadi caranya gimana sih, Coach RK, kalau misalkan karir saya pengen lebih berkembang dibandingkan hari ini? Yuk, saya punya caranya ya, ada 3 tips simple untuk mengembangkan karir Anda khususnya di sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan ya. Apa aja sih? Yang pertama, jadilah seorang karyawan yang work smart bukan work hard ya. Kenapa? Karena ingat, work smart lebih baik daripada work hard. Dalam bekerja, hasil menjadi orientasi penilaian utama pasti ya. Yang namanya atasan tuh pasti yang ingin dilihat pertama dari bawahannya itu adalah hasilnya mana gitu. Apalagi kalau Anda punya karakter yang atasnya dominan, yang akan menjadi prioritasnya adalah hasil. Ya, makanya cobalah untuk bekerja lebih efektif dan efisien, bukan hanya bekerja overtime tiap waktu. Karena saya yakin nih, siapapun atasan Anda, atasan teman-teman, nggak mau kalau sampai bawahannya atau timnya itu sampai kerja lembur gitu ya. Karena selain akan membebani budget perusahaan untuk lebar cost-nya, pun itu menjadi tidak efektif dalam rangka untuk pencapaian target kerja. Ya, jadi mulailah bekerja dengan smart ya, dibandingkan dengan bekerja secara hard gitu ya. Mulailah bekerja secara pintar, cerdas dibandingkan bekerja keras. Dengan bekerja secara efektif dan efisien, atasan akan melihat kinerja tersebut dan dapat memberikan peluang untuk meraih jabatan yang lebih tinggi dari saat ini. Ya, karena biasanya ketika nanti atasan teman-teman melihat bahwa hasil kerja Anda lebih efektif, hasil kerja Anda lebih efisien, bahkan mungkin lebih cepat daripada deadline yang diberikan, dia akan melihat bahwa oh, Anda kerjanya lebih baik dibandingkan dengan rekan tim Anda yang lainnya. Sehingga pada saat ingin mengajukan gitu ya, siapa yang kira-kira akan diajukan sebagai tim leader misalkan ya, atau sebagai next supervisor, mungkin Anda yang akan dilihat ya, karena Anda sudah mulai work smart dibandingkan work hard. Lalu yang kedua apa, Coach RK? Yang kedua adalah fokus pada frame positif daripada frame negatif. Nah, maksudnya apa sih? Nih, saya bacain ya. Seringkali banyak karyawan, mungkin termasuk Anda ya teman-teman semua, yang tidak mau menerima kesempatan untuk dipromosikan ke jabatan berikutnya. Tentunya yang lebih tinggi, yang lebih strategis gitu ya, dan lain sebagainya. Dikarenakan Anda memiliki ketakutan-ketakutan dalam pikiran Anda. Gitu ya. Contohnya kayak gimana? Misalkan nih, saya nggak mau promosi jadi supervisor.
Kenapa? Soalnya supervisor saya aja gitu ya, kalau tiap hari itu kayaknya tuh pusing terus, kayaknya tuh banyak beban terus, gitu ya. Saya nggak mau kayak dia gitu. Atau saya nggak mau promosi. Kenapa? Soalnya kalau saya semakin tinggi, kayaknya semakin cepat dipecat tuh. Contohnya tuh banyak nih, teman-teman saya tuh yang kemarin bawa promosi, tiba-tiba langsung dipecat gitu aja gitu ya. Saya nggak mau kalau promosi seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya hal-hal menakutkan tersebut gitu ya, belum tentu akan terjadi pada Anda gitu ya. Jadi kalau kita baca sini, ketakutan tersebut muncul akibat apa? Frame negatif tentang promosi jabatan tersebut yang mungkin sering kita lihat, sering kita dengar di sekeliling kita gitu ya, kepada mereka yang lebih dahulu dipromosikan daripada kita. Gitu ya. Padahal ketakutan tersebut sebetulnya belum tentu loh akan terjadi pada kita. Bisa jadi mungkin yang sebelumnya sampai harus didemosi, sampai harus dipecat gitu ya, karena setelah dipromosikan, bisa jadi karena dia ada hal-hal lain yang memang dilakukan yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dan sebagainya, gitu ya, yang sebetulnya bisa kita kendalikan hal tersebut, gitu ya, sehingga menghambat dan membatasi diri Anda, teman-teman semua, untuk berkembang dalam karir. Jadi bukan masalah faktor eksternal juga nih, internal kita nih, mau nggak untuk dipromosikan, berani nggak untuk menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut, gitu ya. So, jika karir Anda ingin berkembang, penting bagi Anda untuk lebih memilih fokus pada frame positif daripada pada frame negatif. Bisa nggak teman-teman ketika melihat suatu kejadian, itu diambil frame positifnya, bukan fokus pada frame negatifnya. Sehingga Anda akan lebih berani untuk mengambil challenge tersebut dibandingkan Anda takut untuk mengambil challenge tersebut. Ya, agar siap menerima challenge dan kesempatan dari promosi jabatan tersebut. Dan tentu saja nih ya, tentu saja ini pesan juga kalau Anda memang menjadi seorang atasan ya saat ini dan punya tim, yuk saya ngajak nih kepada semua atasan, bantu tim kita agar mau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Bantu mereka untuk bisa memiliki frame positif. Dengan cara bagaimana? Tentunya dengan kita sebagai atasan harus lebih banyak menampilkan frame positif kepada tim kita dibandingkan menampilkan frame yang negatif dari tanggung jawab kita saat ini. Ingat ya, teman-teman atasan, nih ya, yang namanya pusing, yang namanya beban kerja, yang namanya tanggung jawab kerja pasti ada. Pasti ya. Itu memang sudah jadi tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Pilihannya, Anda mau nggak tim Anda berkembang? Anda mau nggak tim Anda itu berani untuk mengambil challenge yang diberikan perusahaan? Kalau Anda mau, mulai dari Anda sebagai atasan, berikan frame yang lebih positif terhadap apa yang Anda tampilkan dalam bekerja dibandingkan frame negatif. Caranya gimana? Datang pada saat ke kantor, tampilkan disebut dengan high power pose gitu ya. Jadi jangan menunjukkan yang low power pose. Seperti apa? Datang ke kantor itu harus semangat. Jangan loyo, jangan tiba-tiba datang ke kantor ke meja, aduh saya pusing gitu ya. Aduh saya tuh banyak yang belum bisa saya kerjain. Aduh gimana? Aduh kebanyakan aduh. Jadinya apa? Tim Anda di area kerja Anda, di tim Anda sendiri itu ngelihat bahwa kok kalau misalkan saya jadi atasan seperti atasan saya tuh kayaknya pusing banget ya, kayaknya banyak beban banget ya dan sebagainya. Itu tandanya Anda memberikan frame yang negatif. Cobalah ya, setiap kali Anda datang ke kantor, datang dengan semangat, datang dengan menyemangati tim Anda, menunjukkan bahwa Anda memang selalu siap dalam kondisi apapun untuk bekerja menyelesaikan target yang ada di perusahaan. Sehingga harapannya mereka pun akan termotivasi gitu ya, memiliki motivasi internal untuk mau naik ke level yang lebih tinggi. Ya, agar succession plan atau rencana suksesi untuk tim Anda gitu ya. Jadi siapa nih yang mau kita naikkan dalam 2 tahun yang akan datang, dalam 1 tahun yang akan datang, yang mau kita promosikan ke jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Di tim Anda itu dapat berjalan dengan baik karena semakin banyak yang ingin berkompetisi untuk meningkatkan karirnya di perusahaan. Bukannya takut, tapi mereka malah ingin berkompetisi ya. Kenapa? Karena salah satu alasannya kita sebagai atasan mampu memberikan frame yang positif terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi target kita pada saat kita menunjukkan itu kepada tim kita yang ada di kantor, perusahaan, maupun di area kerja kita. Ya, terakhir nih, teman-teman semua yang ingin karirnya berkembang gitu ya, belajar sekarang bukan nanti-nanti gitu ya.
Nah, kenapa? Karena berkembangnya karir Anda di perusahaan, teman-teman semua, bukan hanya soal naik jabatan dan pekerjaan loh. Ya, jadi ketika Anda itu ingin berkembang karir, bukan cuma sekedar Anda pindah dari grade A naik ke grade B, atau naik jabatan dari jabatan A pindah ke jabatan B, gitu ya. Namun juga adanya naik kompetensi dan naik experience value Anda sebagai karyawan. Nah, oleh karena itu, please ya, jangan sia-siakan waktu Anda hanya untuk tetap berada di zona nyaman Anda saat ini. Anda puas hanya dengan kemampuan Anda saat ini saja, gitu ya. Tapi belajarlah hal-hal baru mulai dari sekarang. Kayak gimana, Coach RK? Misalkan seperti bahasa asing, ya, metode dan teknologi terbaru, kemudian jika ada di perusahaan ya ruang untuk mengikuti program pengembangan karyawan, ikuti dengan baik. Ambil challenge-nya, ya, jemput kesempatannya, bahwa tunjukkan bahwa Anda lah yang memang mau untuk mengembangkan karir di perusahaan, gitu ya. Sesuai dengan tujuan karir Anda tentunya. Jadi kalau misalkan sekarang Anda di level staff, yuk tentukan dalam jangka berapa tahun Anda akan naik jadi seorang supervisor, gitu ya. Kemudian kalau Anda sekarang sudah jadi di supervisor, tentukan dalam jangka berapa tahun Anda akan menjadi seorang manajer. Supaya Anda bisa tahu nih kira-kira yang harus saya persiapkan dari diri saya untuk saya mulai sekarang belajar dari saat ini, itu apa sih yang harus saya persiapkan? Saya harus belajar apa saja? Karena nggak mungkin Anda bisa naik jabatan, gitu ya, secara karir kalau Anda tidak menyiapkan kompetensi apa yang harus saya tingkatkan untuk bisa melakukan pekerjaan di next step jabatan saya selanjutnya, gitu ya. Kemudian jangan ditunda-tunda ya, jangan nanti aja deh belajarnya kalau mau promosi, terlambat. Ya, orang itu mungkin sekarang secara positioningnya gitu ya lebih tinggi daripada Anda karena dia lebih cepat belajarnya, kemudian lebih dahulu belajarnya dibandingkan Anda yang nunggu nanti aja belajarnya kalau mau promosi deh. Atasan Anda akan lihat siapa? Pasti akan melihat secara positioning yang dilihat lebih siap gitu ya, secara kemampuan, secara kompetensi untuk bisa menempati next jabatan yang nanti akan di-challenge-kan atau akan diberikan, gitu ya. Agar kapanpun Anda, teman-teman semua, siap menerima challenge dari perusahaan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Tidak keduluan sama yang lain loh. Ya. Jadi, mulai belajar dari sekarang, jangan nanti-nanti nunggu promosi. Tapi siapkan dulu belajarnya dari sekarang untuk dilihat atasan bahwa Anda siap dipromosikan. Coba 3 hal simpel ini yang bisa membantu Anda untuk berkembang lebih baik di perusahaan. Nah, bagaimana nih dengan materi tadi? Semoga bisa membantu teman-teman ya untuk bisa lebih meningkatkan karirnya di perusahaan. Oke, itu saja untuk video kali ini. Tunggu video-video berikutnya dari Akademi Indonesia. Terima kasih, saya Coach RK. Sampai jumpa.